فبأي آلاء ربكما تكذبان Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya kita pernah berada di dalam suatu keadaan ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita hidayah, kemudian kita menjalankan ketaatan, lalu kita terjatuh kembali ke dalam kemaksiatan kepada Allah. Kemudian kita berada di dalam ketaatan, kemudian kita terjatuh kembali kepada kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terus begitu. Lalu apa penyebab ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan di dalam hadis yang dibawakan oleh sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalb. Masyaallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah sesungguhnya di dalam setiap jasad manusia itu terdapat segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka akan baiklah jasad tersebut. Jika segumpal daging itu buruk, maka akan buruklah jasad tersebut. Ala ketahuilah, karena sesungguhnya segumpal daging itu dialah yang disebut sebagai hati. Hati ini yang terus menerus berbolak-balik. Terkadang dia berada di dalam ketaatan, terkadang dia berada di dalam kemaksiatan kepada Allah. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya hatinya Ibnu Adam itu lebih cepat berbolak-balik daripada panci yang berisi air yang mendidih di atas api. Masya Allah. Dan ini sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqalbu bani Adam ashaddu taqalluban atau asra'u taqalluban minal qidri idza istajama'at ghaliyan. Masya Allah. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya hatinya Ibnu Adam itu lebih cepat berbolak-balik daripada panci yang dia terisi air yang mendidih, yang sangat mendidih. Masya Allah. Dan inilah keadaan hati manusia. Terkadang dia berada di dalam ketaatan, terkadang dia berada di dalam kemaksiatan kepada Allah. Maka dari itu, ketika kita berada di dalam keadaan seperti ini, yaitu berada di dalam keadaan terombang-ambing antara ketaatan dan kemaksiatan kepada Allah, maka hal pertama kali yang harus kita pikirkan adalah hati. Menjaga hati ini agar tetap istiqamah di dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menjaga hati ini untuk tidak berbolak-balik, atau seandainya dia berbolak-balik, maka dia berbolak-balik di dalam ketaatan kepada Allah. Dan tentunya kita ketahui, tidak ada satu zat pun yang bisa membolak-balikkan hati kita kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sebagaimana yang dikabarkan di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-110. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum, dan kamilah yang membolak-balikkan hati mereka dan juga penglihatan mereka. Maka dari itu penting ayuhal ikhwah, ketika kita berada di dalam kemaksiatan kepada Allah, atau ketika kita berada di antara kemaksiatan dan ketaatan kepada Allah, terus begini keadaannya, berbolak-balik, maka mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah menolong kita, agar Allah menjadikan hati kita kokoh di dalam keimanan, agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk tetap berada di dalam jalan yang lurus. Karena inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa kepada Allah dengan doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku ini di atas agamamu. Dan juga sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diberikan keistiqomahan di dalam ketaatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati ini kepada ketaatan kepada dirimu. Masya Allah.
Maka ketika kita berada di dalam keadaan seperti ini, segeralah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqamahan untuk berada di dalam jalan yang lurus, dan agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekokohan di dalam agama dan memalingkan kita untuk selalu berada di dalam ketaatan dan ketakwaan kepada dirinya. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi lahuna. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.